apa sih sebenarnya posisi strategis dari energi terbarukan di era revolusi industri 4.0 ini? Oke, baik teman-teman, balik lagi bersama saya di El Grassi Channel. Oke, sejak awal saya sudah sampaikan bahwa kehadiran revolusi industri 4.0 di satu sisi itu membawa banyak peluang untuk pertumbuhan atau perkembangan satu negara, termasuk di Indonesia. Terlalu banyak peluang yang bisa diambil. Ya, salah satunya adalah peluang dari sektor bisnis usaha yang bisa mendukung atau mendorong pertumbuhan ekonomi, baik skala nasional maupun hingga sampai skala yang paling kecil, skala rumah tangga. Tetapi yang menjadi masalah adalah, atau yang masih menjadi isu adalah pada sektor penyediaan energinya, terutama bagaimana kita memikirkan ketersediaan energi tetapi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti itu. Nih, oleh karena itu, di dalam buku ini saya memberikan pemikiran terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia menyambut era revolusi industri 4.0 dan bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengambil satu kebijakan atau menyusun satu rencana program yang betul-betul efektif untuk mendukung proses pembangunan di Indonesia. Saya fokus di 3 hal utama. Kesiapan pemerintah Indonesia dalam hal memberikan akses energi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sekali lagi seluruh masyarakat Indonesia, karena semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan akses energi ini. Saya akan jelaskan seperti apa relevansinya. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial. Mau dalam periode era apapun, kita harus memikirkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Itu poin yang ingin saya kritisi di dalam bagaimana pemerintah Indonesia dapat memberikan kontribusi yang terbaik terhadap pertumbuhan dan pengembangan negara kita untuk menjadi negara yang lebih lebih mendukung konsen terhadap pemenuhan hak-hak warga masyarakatnya secara adil dan merata. Dan yang ketiga adalah konsen saya terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Ya, ini ada kaitan dengan komitmen kita juga terhadap Sustainable Development Goals. Kalau teman-teman sudah punya buku ini, artikel saya itu ada di halaman 158 bab 21. Nah, secara rinci teman-teman bisa membacanya di sana. Oke, mari kita lihat. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam hal memberikan akses energi kepada masyarakat Indonesia, saya menggunakan 2 data. Data tahun 2018 dan data tahun 2019. Kebetulan buku ini kita produksinya mulai tahun lalu. Akses energi kita ya untuk tahun 2018 di sumber dari Kementerian SDM pada kuartal 1 itu rasio elektrifikasi nasional kita berada pada posisi 97,13%. Di mana di situ trennya adalah semakin ke timur wilayah Indonesia itu rasio elektrifikasinya semakin rendah. Dan kebanyakan dari wilayah-wilayah yang ada di bagian timur Indonesia itu rasio elektrifikasinya di bawah dari 90%. Yang paling terbawah di tahun itu, rasio elektrifikasi di tahun 2018 adalah NTT dan Papua. Data menunjukkan NTT saat tahun 2018 kuartal 1 itu hanya 60,82%. Papua 72,04%. Bayangkan perbedaan 60 ke 97 atau 72 ke 97 sangat jauh sekali. Ketimpangan itu sangat jauh sekali. Jika kita lihat data rasio elektrifikasi nasional dari sumber yang sama dari SDM di tahun 2019 kuartal yang ketiga itu rasio elektrifikasi kita berada pada posisi 98,86%. Oke, apa maksud ini semua?
saya ingin kembali tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang akses energi, itu semua orang, semua masyarakat Indonesia punya hak untuk mendapatkan akses energi yang adil. Itu punya hak, kita punya hak. Nah, kalau kita lihat data-data ini, oke, secara nasional data kita tinggi, ya. Misalnya 97% atau 98%, hampir 100%, hampir 100%. Tetapi kenyataan di lapangan itu masih ada daerah-daerah yang belum mendapatkan akses energi seperti yang ada di daerah-daerah lain. Akses energi kita ini masih bermasalah, baik itu di desa maupun di kota. Banyak daerah atau banyak kota di Indonesia itu masih menerapkan sistem pemadaman listrik bergiliran. Bisa dibayangkan, di kota saja sudah ada proses pemadaman atau giliran, apalagi di pelosok. Di daerah-daerah yang mungkin secara infrastruktur itu sulit dijangkau, dijamin belum ada listrik. Banyak itu. Dan kebetulan saya kerja di Sumba. Di Sumba ini banyak sekali masyarakat desa kampung yang belum dapat akses listrik. Bahkan desa yang menjadi target proyeknya kami saat ini, jaraknya cuman sekitar 15-20 menit ke ibu kota kabupaten. Hanya sekitar itu, sekitar 15-20 menit ke ibu kota kabupaten. Dan yang uniknya adalah mereka belum mendapatkan akses listrik sama sekali. Padahal titik tiang terakhir dari PLN itu hanya berjarak kurang lebih 2 km ke lokasi desa. Hingga saat ini belum ada planning ke sana kapan mereka bisa mendapatkan akses listrik. Bayangkan, ini sudah bertahun-tahun lamanya. Desa yang dekat dengan kabupaten, desa yang dekat dengan ibu kota kabupaten tetapi tidak mendapatkan akses listrik. Itu contoh kecil, teman-teman. Lalu apa kaitannya dengan konsen saya yang kedua, yang ketika kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial itu? Saya mau tekankan bahwa apapun revolusi industrinya, pembangunan itu harus berkeadilan. Industri apapun itu harus memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk bisa merasakannya secara adil dan merata. Termasuk di dalamnya adalah akses terhadap energi. Bagaimana kita mau bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial? Bagaimana kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan akses energi sebagai mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di satu wilayah? Daerah A mungkin saja mereka punya akses energi yang cukup. Mereka bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk pertumbuhan ekonominya. Katakanlah misalnya mereka punya akses internet dengan baik. Mereka misalnya petani bisa menjual produk hasil pertaniannya mereka menggunakan internet, misalnya media sosial dan lain. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah, katakanlah di daerah timur, di NTT secara khusus, yang belum punya akses listrik? Bagaimana mereka mau memanfaatkan internet misalnya? Bagaimana mereka mau menjual produk-produk mereka? Bagaimana mereka mau mempromosikan produk-produk mereka? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Misalkan ini tetap terjadi, maka tetap akan ada ketimpangan. Sering banyak orang yang selalu bilang gini, ya jangan terlalu Jawa sentris. Benar. Perhatikanlah juga daerah-daerah yang lain. Di Jawa kita yakin kok masih juga banyak daerah mungkin masih punya permasalahan yang sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bagian timur. Tetapi yang mau saya tekankan di dalam tulisan saya itu adalah ketika pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk bisa dalam tanda petik berkompetisi di dalam era revolusi industri saat ini, maka pemerintah juga harus memikirkan akses energi yang inklusif, akses yang merata berkeadilan ke semua tempat, ke semua wilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga seperti itu. Itu yang menjadi poin penekanan saya di sana. Kemudian ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan. Teman-teman mungkin ingat ya tahun 2019 kemarin ketika terjadi blackout di Jakarta. Ya. Sektor-sektor utama tidak bisa berbuat apa-apa. Sektor industri, transportasi, usaha-usaha yang menggunakan platform internet mati total, lumpuh. Itu kan kita bisa lihat itu dari sektor industri, mereka mengalami kerugian miliaran. Begitu juga PLN, miliaran rupiah. Ini menunjukkan kalau kita tidak siap
kita belum siap menyiapkan satu infrastruktur atau kita belum siap menyiapkan skenario lainnya untuk mendukung jalannya roda kehidupan di negara kita. Apa yang mau saya tekankan di sini? Andaikan pemerintah ada investasi di sektor energi terbarukan, sebenarnya permasalahan listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil atau yang listrik yang masih dominan disuplai oleh sumber energi konvensional itu bisa di backup atau bisa digantikan dengan energi terbarukan. Jadi ketika ada masalah dengan sistem atau jaringan yang menggunakan sumber konvensional, yang energi terbarukan itu pasti akan terus mendukung itu, seperti itu. Nah, sehingga di sini saya mau tekankan sekali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang ekonomi yang adil, gitu ya, menurut saya itu dalam konteks mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial, kita harus mampu juga memberikan akses energi yang inklusif di daerah-daerah yang belum punya sumber daya, belum punya akses terhadap energi, gitu. Terus daerah-daerah terpencil. Saya kasih contoh di Sumba misalnya, pemukimannya terpisah, ya, tidak berkelompok, terpisah dan sangat jauh. PLN secara ekonomis memang dia juga punya banyak perhitungan untuk memilih apakah perlu ada investasi ke daerah-daerah yang sangat terpencil jauh seperti yang ada di Sumba. Karena dari sisi misalnya ketika dia PLN nekat saja memberikan akses listrik kepada masyarakat di sini, dia akan kehilangan banyak energi. Karena bayangkan misalnya satu rumah dengan rumah yang lain misalnya berjarak 2-3 kilo atau 4-5 kilo baru ada rumah, atau bahkan berkilo-kilo seperti itu. Nah, solusi yang paling tepat untuk daerah-daerah seperti ini ya harus menggunakan alternatif energi lain. Misalnya kita memanfaatkan, katakanlah misalnya solar panel, kita menggunakan micro hydro atau wind power misalnya yang potensial di daerah itu. Karena sejujurnya PLN tidak akan mungkin dan tidak berani melakukan investasi yang secara ekonomis mereka rugi. Disinilah betapa pentingnya akses energi yang bersumber dari energi terbarukan itu penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil, masyarakat yang ada di daerah-daerah yang terisolasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, poin yang menjadi konsen saya di artikel saya di dalam buku Mewujudkan Indonesia 4.0 adalah sekarang kita tahu bahwa di semua negara secara global itu sudah ada tuntutan untuk semakin banyak dilakukan investasi di sektor energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, salah satu poin utama di sana adalah harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Itu bisa dimanfaatkan atau itu bisa memberikan jaminan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, seperti itu. Oleh karena itu memang pilihan investasi green energy atau energi hijau itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Itu mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Apalagi pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen terhadap beberapa instrumen global, ya. Agreement secara global. Misalnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB terkait dengan dampak perubahan iklim. Kita juga berkomitmen untuk menerapkan protokol Kyoto, Paris Agreement, termasuk juga kalau beberapa tahun yang lalu para pemimpin dunia hadir di Bali membuat satu kesepakatan bersama untuk mendukung upaya-upaya pengurangan dampak perubahan iklim
pengurangan dampak perubahan lingkungan secara global, seperti itu. Selain itu, pemerintah juga punya roadmap. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung sektor energi terbarukan dengan harapan di tahun 2025 sesuai RPJMN tahun 2015 itu kontribusi energi terbarukan terhadap suplai listrik nasional kita berada di persentase 23%. Itu targetnya. Nah, kita lihat ya, ini sekarang tahun 2000, 5 tahun lagi. Posisi kita saat ini sekitar 14, di range 14-15%. Kita masih membutuhkan kerja keras ini, kurang lebih 9%, harus minimal 8-9% lagi untuk memenuhi target minimal 23% di tahun 2025. Kembali ke apa yang saya sebutkan tadi, bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber energi terbarukan. Berbagai macam studi sudah mengungkapkan itu. Tinggal sekarang, apakah komitmen itu mau dilakukan atau tidak? Atau jangan-jangan komitmen kita hanya tertulis sebatas di atas kertas dan tidak bisa mengeksekusinya di lapangan. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Ini yang perlu kita dorong bersama kepada pemerintah agar ketika kita ingin akses energi itu inklusif bisa dirasakan oleh masyarakat, semua masyarakat Indonesia. Kita ingin mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kita ingin mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kita juga ingin bagaimana turut berkontribusi secara global terhadap pengurangan dampak perubahan iklim. Ya, salah satu caranya adalah bagaimana pemerintah kita juga harus berkomitmen untuk meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan dan energi yang berkelanjutan. Seperti itu yang harus dilakukan. Melihat semua fakta ini, melihat semua problematika yang ada saat ini, saya berkesimpulan bahwa energi terbarukan itu adalah solusi yang sangat tepat di era saat ini, di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial. Ini teman-teman yang bisa saya sharing untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berikan komentar di kolom komentar. Mungkin ada topik atau ada hal tertentu yang teman-teman ingin saya sharing, silakan isi di komentar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Ciao.